Halo semuanya, jadi kemarin aku lagi family gathering dan seperti biasa ada aja tante yang nanya kapan pindah dari rumah, masa masih tinggal sama ortu? Terus aku jawab dengan senyum manis, tante, aku itu masih di rumah karena aku cerdas secara finansial tante, bukan karena aku nggak mandiri. Nah, kenalin, nama aku alias Yitri Kamila. Hari ini kita bakal ngobrolin why living with parents di usia 20-an, especially sebagai anak tunggal, itu sebenarnya power move, bukan sometimes yang harus kita malu-maluin, oke? Kita bakal bahas dari cultural pressure yang kita hadapi, reality check soal finansial, dan gimana cara kita nge-reframe mindset tentang kemandirian yang sebenarnya. Oke, slide pertama, let's be real dulu. Sebagai anak tunggal yang masih tinggal sama ortu, pressure-nya kita itu berlapis-lapis. Pertama, dari sosial, orang Indo itu suka banget ngejudge berdasarkan milestone hidup orang lain. Kok masih di rumah, kapan nikah, kapan punya anak, seolah-olah worth kita sebagai manusia diukur dari seberapa cepat kita keluar dari zona nyaman kita. Kedua, dari peer pressure. Teman-teman aku pada story apartemen estetik, terus ada adult life vibes. Meanwhile, aku masih diiming-iming sama bunda kalau aku belum makan, and honestly, sometimes it hits different. Tapi yang paling challenging dari semuanya adalah sebagai anak tunggal itu ekspektasi untuk jadi perfect adult sambil tetap jadi anak yang baik. Ortu pengen kita mandiri tapi juga pengen kita dekat dengan mereka, sosial kita, sekitar kita pengen kita independen tapi juga respect sama keluarga kita. It's like we are stuck in the weird limbo where whatever we choose ada aja yang komen tentang kita. Aku inget banget dulu pas interview kerja ditanya alamat, begitu bilang masih sama ortu, interviewnya kayak raise eyebrow deh, seolah-olah that say something about my work ethic or maturity level. Dan aku mikir, seriously, my living situation determines my professional capability. Nah, slide selanjutnya sekarang kita bahas numbers, because math doesn't lie. Average rent untuk apartemen di Jakarta itu minimal 4-6 juta per bulan, belum lagi listrik, air, internet, dan makan. Total bisa mencapai 8-10 juta per bulan untuk basic livingnya aja. Fresh graduate salary kalau beruntung 6-8 juta, do the math. Sekarang sebagai anak tunggal, aku punya tanggung jawab yang mungkin beda dari sama yang punya siblings. Suatu hari nanti, aku yang bakal ngurus ortu aku sendiri dan aku yang bakal jadi financial backbone keluarga aku. Nah, jadi instead of burning money untuk trend yang literally enggak return anything, aku choose to invest 3-4 juta per bulan di instrumen finansial. Terus yang kedua ada World Emergency Fund. Ketiga, contribute ke house expenses secara fair. Dan yang keempat, save untuk down payment rumah yang actually akan jadi aset aku nanti. Dalam 3 tahun, teman-teman, yang ngekos udah bisa spend sekitar 300 juta untuk rentnya aja. 300 juta, guys. Meanwhile, aku udah punya portfolio investasi plus emergency fund yang solid. Who's the smart one now? Dan ini bukan tentang being cheap atau enggak mau struggle. Ini tentang strategic thinking, guys. Kenapa harus struggle unnecessarily kalau ada option yang lebih bijak? As an only child, aku nggak punya luxury untuk boros-boros di awal karir aku. Aku harus think long term, dan bukan hanya untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk masa depan keluarga aku. Tapi living with parents as an adult, especially sebagai anak tunggal, itu nggak berarti kita nggak mandiri, guys. It means we are redefining what independence looks like. Yang aku lakuin untuk maintain healthy dynamics, yang pertama adalah financial contribution. Aku nggak tinggal gratis, aku contribute untuk listrik, air, groceries, sometimes surprise bunda dan ayah ketika ulang tahun atau ngajak dinner mereka di weekend getaway. It's about being a contributing family member, bukan freeloader. Kedua, personal boundaries. Aku punya schedule sendiri, social life sendiri, decision making yang independen. Tinggal serumah nggak berarti hidup di kontrol selama 24/7 ya, guys. Yang ketiga, household responsibilities. Aku handle sendiri laundry, cleaning kamar, dan sometimes masak. Even help dengan home maintenance. I'm not a guest in my own house, okay? Dan soal dating, honestly initially awkward, tapi ternyata partner yang mature malah appreciate the fact dan gue punya strong family relationship and smart financial planning. Yang gak bisa appreciate aku, red flag, honestly, okay? As an only child, relationship aku sama ortu aku itu unik. We are not just parent child, we are companions.
And aku realize spending quality time sama ortu di masa-masa mereka masih sehat dan aktif, that's priceless. Okay, someday they won't be here anymore. Dan aku nggak mau menyesal karena too busy proving independent sampai miss precious moments with ortu aku. Okay, so here's the thing yang aku pelajari. Adulthood itu nggak diukur dari where you live, tapi how you handle your responsibilities. Aku nggak bayar pajak, aku punya karir yang stabil. Maksudnya aku bayar pajak, aku punya karir yang stabil, aku maintain relationship, aku plan untuk masa depan aku, dan aku contribute ke keluarga dan sosial dan sekitar aku. That's adulting. Geography doesn't determine maturity. Untuk yang masih living with parents and feeling insecure about it, stop apologizing for making smart decisions. Okay, you're not behind in life, you're not less independent, you're not immature. Dan khusus you are strategic, you're family oriented, you're financially wise. Dan khusus untuk fellow anak tunggal, embrace your unique positions. We have different responsibilities, different pressure, and yes, different privilege. Use them wisely, okay? Our parents invest everything in us. The least we can do is make smart decisions that honor that investment while securing our own future. So next time someone questions your living situations, smile and say, I'm building wealth while building relationships. How about you? Because at the end of the day, success isn't about impressing strangers with your apartment photos. It's about making choices that align with your values and long-term goals. And if living with your parents while building your empires is wrong, then I don't want to be right. Okay, thanks for listening. And remember, your timeline is not their timeline. Your path is uniquely yours. Bye bye.